sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan materi teori bahasa dan automata bab 4 mengenai finite automata. Finite state automata atau FSA adalah mesin abstraksi suatu model matematika dari suatu sistem yang menerima input dan output yang dapat mengenali bahasa reguler. Suatu FSA memiliki state yang banyaknya berpindah dan dapat berpindah dari suatu state ke state lain. Perubahan state dinyatakan oleh fungsi transisi atau delta. Deterministic finite automata atau DFA. Pengertiannya yang pertama, DFA adalah mesin yang memiliki keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dan simbol. Yang kedua, pada deterministic finite automata, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Syarat string diterima. 1. Seluruh simbol selesai diinputkan dan berhenti pada state final. Syarat string ditolak. 1. Seluruh simbol selesai diinputkan dan berhenti pada state bukan final. Yang kedua, seluruh simbol selesai diinputkan tetapi sudah berhenti pada state tertentu, atau ketika menginputkan malah berhenti di sebuah stack yang mana saat ada inputan sudah tidak bisa kemana-mana. Contohnya, di sini ada gambar DFA yang memiliki dua state, yaitu state genap sebagai state awal dan state ganjil sebagai state final. Lalu kita misalkan menginputkan suatu bilangan yaitu 1101. Nah, untuk memulai inputan itu kita harus masuk dari state awal, yaitu di sini state genap. Kita masuk dari sini genap, terus menginputkan angka 1. Genap menginputkan angka 1 menuju ke state ganjil. Dicoret. Dari state ganjil ini menginputkan angka 1 menuju di sini state genap. Lalu kita coret. Dari state genap ini menginputkan angka 0 menuju state genap itu sendiri. Jadi dia mengalami looping. Kita coret. Lalu dari state genap tadi menginputkan lagi angka 1 menuju state ganjil. Jadi diterima mesin. Kenapa? Soalnya tadi di syarat-syaratnya itu state harus berhenti di state akhir. Nah, terus yang kedua pakai warna hijau. Misalkan menginputkan bilangan 1100 dimulai dari state awal yaitu state genap, menginputkan angka 1 menuju state ganjil, kita coret. Baru dari state ganjil menginputkan angka 1 menuju ke state genap, kita coret. Dari state genap itu menginputkan angka 0 yang di sini dia looping ke dirinya sendiri yaitu state genap. Lalu kita coret. Ini udah dicoret ya. Terus dari state genap ini menginputkan lagi angka 0 ke dirinya sendiri. Jadi dia looping lagi ke dirinya sendiri. Nah, ini akan ditolak mesin karena dia nggak berhenti di state akhir. Terus yang kedua, suatu DFA secara formal dinyatakan oleh 5 tuple N, yaitu phi, sigma, delta, S, dan F, dimana phi adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input atau masukan, delta adalah fungsi transisi, yaitu artinya phi kali sigma, S adalah state awal atau kedudukan awal, dan F adalah himpunan state akhir. Yang pertama, ada tabel transisi. Contoh soal, buatlah tabel transisi dari DFA di bawah ini. Jawab. Nah, kita susun DFA-nya dulu. Yang pertama, phi itu himpunan state-nya ada phi 0. Ada phi 0,
sama Hi1. Nah, terus himpunan simbolnya ada A sama B. State awalnya Hi0 ini, state akhirnya Hi1. State akhir itu ada 2 lingkaran. Terus kita disuruh buat tabel transisinya. Di sini kan ada ini delta. Delta itu kan rumusnya Hi ini dikali sama sigma. Nah, Hi0 menginputkan A, itu kemana arahnya? Hi0 menginputkan A menuju ke Hi1. Di sini terus Hi1. Terus Hi0 menginputkan B menuju ke Hi1. Hi1 menginputkan A, dia looping ke dirinya sendiri, yaitu menuju ke Hi1. Terus Hi1 menginputkan B, dia menuju ke Hi0. Terus yang kedua ada diagram transisi. Contoh soal, konversi dari tabel transisi ke diagram transisi dengan state awal yaitu Hi0 dan state akhir yaitu Hi1. Ini tabelnya. Terus kita gambar. Jawab. Hi atau himpunan state-nya kan ada 2, yaitu Hi0 sama Hi1. Terus himpunan simbolnya ada 2 juga, yaitu A sama B. A sama B. Itu kita gambar. Kan tadi himpunan state-nya Hi0. Hi0 itu merupakan state awal. Terus Hi1 merupakan state akhir yang ditandai dengan ini ada 2 lingkaran. Yang pertama, Hi0 menginputkan A menuju ke Hi0, jadi dia looping ke dirinya sendiri. Terus Hi0 menginputkan B menuju ke Hi1, ini ke sana menuju ke Hi1. Hi1 menginputkan A menuju ke Hi0, jadi dia ke sini. Terus Hi1 menginputkan B menuju ke Hi0, jadi dia juga ke sana. Jadi gambarnya kayak ini. Terus yang ketiga ada fungsi transisi diperluas. Contohnya ini ada DFA-nya Hi atau himpunan state-nya ada Hi0, Hi1, Hi2 sama Hi3. Terus himpunan simbolnya ada 0 ini sama 1. State awal yaitu Hi0, state akhirnya juga Hi0. Nah, kita buat tabelnya dulu. Tabelnya tadi kan rumusnya Hi ini dikali sama sigma atau himpunan simbolnya 0 sama 1. Hi0 menuju 0, Hi0 menginputkan 0 menuju Hi2. Hi0 menunjukkan 0 menuju Hi2. Ini pokoknya kita buat tabelnya kayak di atas. Terus nanti ada contoh kayak ini. Fungsi transisinya diperluas. Jadi fungsi transisi dari Hi0 yang menginputkan 0 1 1 itu ditolak mesin apa diterima mesin. Jadi caranya Hi0 menginputkan 0 itu dicari di tabelnya. Hi0 menginputkan 0 kan menujunya Hi2. Di sini tulis Hi2. Nah, dari Hi2 ini Hi2 menginputkan 1. Hi2 menginputkan 1 menuju ke Hi3. Hi3 terus menginputkan lagi 1. Hi3 menginputkan lagi 1 menuju ke Hi2. Artinya ditolak. Kenapa? Karena nggak berhenti di step akhir yaitu ke Hi0.
Contoh yang kedua, fungsi transisi I0 juga menginputkan 1010. Nah, itu I0 menginputkan 1, I0 menginputkan 1 menuju ke V1. Dari V1 menginputkan lagi 0. V1 menginputkan 0 menuju ke V3. V3 ini V3 menginputkan 1, V3 menginputkan 1 menuju ke V2. Nah, V2 menginputkan 0, V2 menginputkan 0 menuju ke V0. Artinya inputan ini diterima oleh siswa. Terus yang keempat ada konfigurasi. Contoh, konfigurasi DFA di bawah ini dikonfigurasikan menjadi tabel sama dibentuk ininya fungsi transisinya. Jawab. Key atau himpunan statenya kan ada dua, ada genap sama ganjil. Terus himpunan simbolnya atau sigmanya ada 0 sama 1. Lalu stat awalnya adalah genap dan stat akhirnya adalah ganjil. Fungsi transisi ada delta genap menuju ke 0, genap menuju ke 0 itu kan dia looping ke dirinya sendiri, jadi di sini tulis genap. Lalu fungsi transisi dari genap menuju 1, genap menginputkan 1 dan genap menginputkan 1 menuju ke ganjil. Tulis ganjil. Terus fungsi transisi dari state ganjil yang menginputkan 0. State ganjil menginputkan 0 itu looping ke dirinya sendiri, yaitu ganjil. Lalu fungsi transisi dari state ganjil yang menginputkan angka 1 itu menuju ke genap. Terus kita buat ini tabel konfigurasinya. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebab yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Firman Maulidiansyah yang akan membahas materi tentang NFA. Berbeda dengan DFA, di mana kita memiliki status unik berikutnya untuk transisi dari sebuah simbol input, dan sekarang kita akan menganggap bahwa finite automata dengan non-deterministic transisi. Sebuah transisi dapat dikatakan non-deterministic jika terdapat beberapa bahkan nol status berikutnya dari status pada simbol input atau tanpa input apapun. Sebuah transisi tanpa input apapun dapat dikatakan dengan transisi epsilon. Sebuah non-deterministic finite automata dapat didefleksikan dalam baris serupa dari DFA, di mana transisi mungkin non-deterministic. Sebuah NFA dapat dinyatakan sebuah tupel 5 elemen jika n sama dengan ini, sama dengan Q, sigma, delta, Q0 dan F, di mana Q itu sebuah himpunan berhingga dari state dan
sigma, sebuah himpunan berhingga dari simbol-simbol input Q0, delta, fungsi transisi yang memiliki argumen sebuah state dalam Q dan sebuah simbol inputan dalam sigma, dan mengembalikan sebuah himpunan bagian dari Q. Dan Q0 adalah sebuah start state. Q0 merupakan epsilon Q, dan F adalah sebuah himpunan final state. F merupakan subset dari Q. Oke. Sedangkan transisi fungsi adalah seperti di bawah ini, seperti ini transisi fungsi, di mana delta dibagi dengan Q dikali dengan sigma, gabungan dari himpunan kosong epsilon yang merupakan ini PQ. Ini rumus ini merupakan fungsi, adalah fungsi, sehingga untuk keadaan tertentu dan simbol masukan mungkin epsilon, delta akan menetapkan satu set status berikutnya. Kemungkinan set akan kosong. Gitu. Nah, ini adalah tabel transisinya. Ini adalah tabel transisi. Kemudian ini adalah contoh NFA lagi. Contoh NFA dengan penjelasannya. Dari keadaan awal Q0, seseorang dapat mencapai kembali sesuatu dapat mencapai kembali ke Q0 melalui string dari A atau dari A epsilon B kali B. Misalkan AB plus, atau melalui sebuah string, dari dua set di atas, melalui string yang merupakan campuran string dari dua himpunan di atas. Artinya string dari A plus AB plus dapat atau akan menuntun kita dari Q0 sampai dengan Q0 lagi. Jadi dari Q0 kembali lagi ke Q0. Juga perhatikan bahwa string dari AB akan membawa kita akan menuntun kita dari status awal Q0 ke status akhir Q2. Dengan demikian setiap string yang diterima oleh NFA bisa dalam bentuk string dari himpunan A plus AB yang diikuti dengan string dari himpunan AB. Oleh karena itu, bahasa yang diterima oleh NFA dapat direpresentasikan sebagai berikut ini. A plus AB plus kali AB. Oke, sekian penjelasan dari saya. Penjelasan berikutnya 4.3 akan dijelaskan oleh kawan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hai guys, balik lagi dengan Syukur di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang ekuivalensi otomata. Suatu pasangan otomata dikatakan ekuivalen jika untuk setiap pasangan state Qi, Qj, transisi dari input A, di mana itu adalah elemen sigma, didefinisikan sebagai Qa Qb, di mana transisi dari Qi A sama dengan Qa, dan transisi dari Qi B sama dengan Qb. Yang kedua, pasangan otomata ini dikatakan ekuivalen jika initial state kedua otomata merupakan final state atau keduanya merupakan intermediate state. Nah, lebih lanjut, ini kan maksudnya ini adalah input A elemen dari sigma. Jadi satu pasangan otomata itu dikatakan ekuivalen jika kedua input dari state ini itu sama. Nah, lebih lanjut, sepasang otomata juga dikatakan ekuivalen jika memenuhi dua syarat ini. Langsung aja kita ke contoh studi kasusnya gitu. Diberikan pasangan otomata sebagai berikut, tentukan apakah pasangan otomata di atas ekuivalen atau tidak. Di sini kita punya otomata A dan otomata B. Nah, di sini kalau misalnya ini Q1, Q2, Q3, ini Q4, Q7, Q5, Q6. Jadi yang bulatnya ada dua, yang bulatnya ganda ini tuh merupakan final state, dan yang bulatnya cuma satu kayak gini itu namanya intermediate state. Dan ini kan panahnya sebelumnya nggak kemana-mana, nggak dari mana-mana. Nah, ini panah pertama ini disebut dengan initial state. Pertama, perhatikan pasangan initial state dari masing-masing otomata. Dalam hal ini Q1 pada otomata A dan Q4 pada otomata B. Nah, ini nih. Kedua initial state dari otomata ini merupakan final state, maka syarat 2 terpenuhi. Jadi lebih gampang ya, kita lebih baik cek initial state-nya dulu dari kedua otomata. Itu apa, sama-sama initial, apa sama-sama final state atau sama-sama intermediate state. Nah, sekarang kita balik mundur, periksa syarat pertama untuk masing-masing pasangan state otomata. Untuk memeriksa syarat 1, kita tuh bikin tabel pasangan state dengan input yang berada pada state, dan tentukan apakah input yang masuk state termasuk final state, AS, atau intermediate state atau IS, atau final state atau FS. Nah, sekarang kita cek dulu yang Q1 pada otomata A dan Q4 pada otomata B. State ini dan state ini. Kan di sini di dua otomata ini ada dua macam input C sama input D. Di sini kita bikin input C, input D. Di kolom sini kita tulisnya tuh state yang kita tinjau, yang kita analisa. Pada otomata A, state Q1 menerima input dari C1, dari Q1 sendiri. Input C ini dari Q1 sendiri kan, dia ngeloop gitu. Sedangkan pada otomata B, state Q4 menerima input C dari Q4 sendiri. Nah, kayak gini nih, Q1 sama Q4 itu kan menerima input C. Nah, dua-duanya ini itu kan final state karena dia menerima input dari diri sendiri, sedangkan mereka berdua itu merupakan final state, ditandai dengan lingkarannya ganda. Selanjutnya yang kita analisa yang D, yang inputan D. Kalau yang A, otomata A, dia tuh menerima input D dari Q2. Kalau yang otomata B, dia menerima input dari Q5 nih. Dan Q2 dan Q5 ini sama-sama intermediate state. Lanjut lagi, sekarang kita periksa yang pasangan Q2 sama Q5. Yang untuk input C, untuk input C ya, Q5 menerima input C dari Q3 nih. Selanjutnya yang Q5 menerima input C dari Q6 ini nih. Dan dua-duanya ini intermediate state. Selanjutnya yang input D, yang Q3
Q2 sama Q5. Oh iya bener. Yang input D, yang kalau dari Q2 menerima input D dari Q1, sedangkan yang di Q5 menerima input D dari Q4, dan kedua ini sama-sama final state. Selanjutnya kita ke Q3 sama Q6. Di Q3 menerima input C dari Q2 nih, sedangkan di Q6 menerima input C dari Q7, yang ini nih, dan kedua-duanya sama-sama intermediate state. Terus yang untuk input D, yang di Q3 itu menerima input dari dirinya sendiri, Q3 nih. Terus yang di Q6 menerima input dari diri sendiri, Q6 nih, dan kedua-duanya intermediate state. Jadi sejauh ini semuanya masih sama. Jadi sejauh ini masih dua-duanya masih sama-sama ekivalen. Nah, kan udah dianalisa semua nih yang pasang-pasangan. Terus kita lihat di otomata A itu kurang satu di sini, tapi B punya satu di sini. Jadi selisihnya satu. Terus kita lihat lagi di tabel. Kan ini yang nggak ada tuh pasangan Q2 sama Q7. Nah, tadi terakhir kali kita kerjain itu kan Q3 sama Q6, sedangkan yang kita tuh nggak ninjau sebelumnya Q2 sama Q7 karena memang nggak punya pasangan, tapi di tabel itu muncul Q2 sama Q7. Nah, Q2 sama Q7 ini kita analisa lagi kembali dengan analisa yang terpisah. Jadi dia tuh berpasangan bukan dari automatanya, tapi dia tuh pasangannya tuh muncul karena muncul dari tabel. Terus kita analisa Q2 sama Q7 ya. Q2 itu menerima input C dari Q3. Kalau yang Q7 menerima input C dari Q6, dan Q2 sama Q6 ini sama-sama intermediate state. Terus yang input D sekarang, input D itu Q2 menerima input D dari Q1. Terus Q7 menerima input D dari Q4. Nih dua-duanya sama-sama final state. Ya. Kurang lebih segitu aja pembahasan tentang ekuivalensi dari dua buah automata. Jadi kedua pasangan otomata itu dikatakan ekuivalen jika pasangan input yang masuk dari state itu sama dalam artian jenis state dari mana dia masuk itu sama, apakah dia final state atau intermediate state, dan yang kedua inputnya itu atau start state-nya gitu kurang lebih itu harus sama. Ya kurang lebih sekian, mohon maaf kalau ada salah kata, dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rival Pramudika Putra Yuwardi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi bab 4, finite automata atau automata terbatas. 4.1 Minimization of DFA, meminimalkan DFA. Di bagian ini kami menyediakan prosedur algoritmik untuk mengonversikan DFA tertentu ke DFA yang setara dengan jumlah negara bagian minimum. Faktanya, pernyataan ini diperoleh melalui teorema Myhill-Norris yang terkenal yang memberikan A karakterisasi bahasa yang diterima oleh DFA. Konsep dasarnya, yang pertama, hubungan kesetaraan hingga pada sigma bintang dikatakan invarian kanan jika untuk X, Y elemen bintang elemen sigma bintang. X hingga Y, VY dalam kurung X, Z hingga YZ. Yang kedua, biarkan L menjadi bahasa di atas sigma, definisikan hubungan hingga L pada sigma bintang oleh X hingga L, Y jika dan hanya jika VY dalam kurung XZ elemen L, YZ elemen L.
Sangat mudah untuk mengamati bahwa hingga L adalah relasi ekuivalen pada sigma bintang. Untuk X, Y elemen sigma bintang, anggap X hingga L, Y. Misalkan Y elemen sigma bintang menjadi sewenang-wenang. Claim X, Z hingga L, Y, Z artinya kami harus menunjukkan bahwa V, W, X, Y, W elemen L, Y, Z, W elemen L. Untuk W elemen sigma bintang, tulis O, Y, W. Sekarang karena X hingga L, Y, kita memiliki X, O elemen L, Y, O elemen L, yaitu X, Z, W elemen L, Y, Z, W elemen L. Oleh karena itu, hingga L adalah kesetaraan invarian kanan pada sigma bintang. Misalkan A, Ki sigma transisi Ki0F menjadi DFA, definisikan relasi hingga pada sigma bintang oleh X hingga AY jika dan hanya jika transisi X 0X hingga transisi X 0Y hingga A adalah relasi ekuivalen pada sigma bintang. Misalkan X AY yaitu transisi X 0X dan transisi Ki 0Y. Sekarang untuk setiap Z elemen sigma bintang seperti di gambar contoh itu, transisi Ki 0 XY, dan lalu transisi Ki 0 XZ, transisi Ki Y Z, jadinya transisi dalam kurung X0 YZ. Sehingga XZ hingga A YZ. Oleh karena itu, hingga A adalah relasi ekuivalen invarian kanan. Myhill-Norris theorem, biarkan L menjadi bahasa di atas sigma, itu 3 pernyataan berikut tentang L adalah setara. L diterima oleh DFA, ada hubungan ekuivalen invarian kanan hingga dari indeks hingga pada sigma bintang sedemikian rupa sehingga L adalah gabungan dari beberapa kelas kesetaraan dari tak terhingga. Yang ketiga, relasi kesetaraan hingga L adalah indeks hingga. Pertimbangan bahasa L sama dengan kurang X elemen dalam kurung AB bintang atau AB adalah substring dari X. Kami menghitung dari kesetaraan hingga L. Pertama-tama, amati bahwa string ekuivalen A dan AB tidak setara satu sama lain karena berikut ini. Yang pertama, string B membedakan pasangan ekuivalen dan A ekuivalen B sama dengan B atau elemen L, sedangkan AB elemen L. Yang kedua, setiap string yang tidak mengandung AB membedakan ekuivalen dan AB, misalkan ekuivalen B sama dengan B atau elemen L, sedangkan ABB elemen L. Yang ketiga, juga A dan AB tidak ekuivalen karena AA atau elemen L, sedangkan ABA elemen L. Selanjutnya, pertimbangan bahasa L kurang A, N, B, N atau N lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1 di atas alfabet kurung A dan AB, kami menunjukkan bahwa indeks hingga L tidak terbatas. Oleh karena itu, dengan teorema Myhill-Norris, tidak ada DFA yang menerima L. Misalkan pertimbangan A pangkat N, A pangkat M, elemen kurung A, B, bintang untuk M tidak sama dengan N. Mereka tidak setara dalam hal lebih dari L karena untuk B, N elemen lebih dari kurung A, B, bintang kita punya yang seperti contoh A pangkat N, B pangkat N, elemen L versus A pangkat M, B pangkat N, elemen
atau L. Jadi untuk setiap N harus ada satu kelas ekuivalen untuk mengakomodasi A pangkat N. Oleh karena itu indeks hingga L tidak terbatas. Sekarang lanjut subbab yang kedua, 4.2 Algorithmic Procedure for Minimization. Atau yang disebut prosedur algoritma untuk minimalisasi. Mengingat DFA, mungkin ada negara bagian tertentu yang berlebihan dalam artian bahwa peran mereka dalam penerimaan bahasa adalah sama. Di sini ada dua negara bagian dikatakan memiliki peran yang sama. Jika itu akan mengarah kita ke kedua status akhir atau kedua status non-final untuk setiap string masukan agar mereka mengkontribusi dengan cara yang sama dalam penerimaan bahasa. Di antara kelompok negara seperti itu yang perannya sama, hanya satu kondisi yang dapat dipertimbangkan dan yang lainnya, dan dibuang untuk mengurangi nomor negara tanpa mempengaruhi bahasa. Sekarang kami merumuskan ide ini dan menyajikan prosedur algoritmik untuk meminimalkan jumlah status DFA. Faktanya, kami memperoleh DFA setara dengan jumlah negara bagian minimum. Yang pertama untuk dasarnya, dua kondisi P dan Q dari DFA A dikatakan setara dilambangkan dengan P Q jika untuk semua X elemen sigma bintang kedua status transisi P Q dan transisi Q X adalah baik status akhir atau non-final. Jelasnya adalah relasi ekuivalen pada himpunan keadaan A diberikan dua keadaan P dan Q untuk menguji apakah P Q tidak perlu memeriksa kondisi semua string di sigma bintang. Ini praktis sulit karena sigma adalah kehimpunan yang tak terbatas. Begitu, berikut ini kami memperkenalkan sebuah gagasan yang disebut kesetaraan K dan membangun A teknik untuk menguji kesetaraan keadaan melalui kesetaraan K. Untuk K lebih dari 0, dikatakan dua status P dan Q dari DFA A K ekuivalen dilambangkan dengan P K P Q jika untuk semua X elemen sigma bintang dengan atau X kurang dari K, kedua negara bagian transisi P Q dan transisi QX bisa berubah status akhir atau non-final. Jelas, K juga merupakan relasi ekuivalen pada himpunan keadaan A. Sejak hanya ada untaian pria berhingga dengan panjang hingga K di atas alfabet, maka satu boleh dengan mudah menguji kesetaraan K antar negara bagian. Mari kita tunjukkan partisi dari Q di bawah hubungan dengan matematik, sedangkan matematik K di bawah hubungan K catatan P.4 P10 untuk P Q elemen Q. Seperti contoh P Q jika dan hanya jika P Q untuk semua K lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0. Juga untuk setiap K lebih dari sama dengan 1 dan P Q elemen Q jika P Q maka P K kurangi sama dengan Q. Diberikan relasi ekuivalen K pada himpunan keadaan. Teorema berikut memberikan kita kriteria untuk menghitung relasi ekuivalen K dalam kurung K plus 1. Sekian, terima kasih dari lanjutan presentasi saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah equivalence of finite automata dan regular language. Pertama-tama sebelum masuk ke sini kita akan cari tahu apa itu regular language dulu.
atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah bahasa. Bahasa di sini bisa kita representasikan menggunakan regular expression yang didefinisikan sebagai regular language atau bahasa reguler. Sekarang kita mempunyai posisi untuk menyediakan alternatif dari definisi dari bahasa reguler ini menggunakan finite automata, yaitu DFA atau NFA, dan juga menggunakan regular grammars. Nah, yang di sini akan saya jelaskan adalah persamaan dari finite automata dan regular language. Regular expression kita bisa bilang R itu memiliki persamaan dengan finite automata yang lambangnya seperti ini. Jika bahasa direpresentasikan sebagai R, maka finite automata adalah A atau lambang ini, LR sama dengan LE. In order, maka dengan begitu persamaannya akan kita buktikan dengan regular expression yang diberikan itu kita konstruk dan kita mengkonstruksi persamaan dari finite automata dan diberikan DFA ya, yang kita perlihatkan itu sebagai LA, sebagai reguler. Bukti pertama yang harus kita ketahui, misal R1 dan R2 adalah dua regular expression, maka akan ditemukan finite automata sama dengan Q1 sigma transisi 1, Q1, F1, dan A2 sama dengan Q2, sigma transisi 2, Q2, F2, yang akan menghasilkan LE yang kita ketahui LR1 dan LR2 akan respectively. Jika ada finite automata yang seperti ini, L dalam kurung R1 plus R2, maka buktinya adalah kita konstruk A sama dengan Q, sigma, transisi, Q0, F, di mana Q sama dengan Q1 gabungan Q2 gabungan kurung kurawal Q0 dengan Q sama Q0 F sama dengan F1 gabungan F2 dan transisi itu Q cross sigma gabungan kurung kurawal epsilon. Maka PQ didefinisikan sebagai transisi QA sama dengan transisi 1 QA, if Q anggota dari Q1 A anggota dari sigma gabungan dari epsilon, yang sama dengan transisi 2 juga di baris kedua ini. If-nya kita Q anggota dari Q2 dan A anggota sigma gabungan epsilon, sama seperti yang di atas. Lalu Q1, Q2 jika Q sama dengan Q0, A sama dengan epsilon. Selanjutnya adalah komposisi paralel dari finite automata, yang bisa kita lihat ilustrasinya di sini. Sekarang untuk X anggota dari sigma pointer, X anggota dari LA yaitu ini, transisi dalam kurung Q0, X irisan dari F tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya transisi Q0, epsilon X irisan F tidak sama dengan himpunan kosong. Terus transisi dalam kurung Q0, epsilon, X irisan dari F himpunan tidak sama dengan 0. Dan selanjutnya bisa kita lihat
di sini bisa lihat sendiri untuk mempersingkat waktu. Oleh karena itu LE sama dengan LE1 gabungan dari LA2. Lanjut ke lemma yang kedua, yang dimana finite automata itu adalah R1 L kali R2. Dengan bukti finite automata sama dengan Q, sigma, transisi, Q1, F2, di mana Q sama dengan Q1 gabungan Q2 dan transisi didefinisikan seperti ini. Hampir mirip seperti yang tadi, hanya saja di bagian bawah tidak ada Q1 di sini. Dan jika Q anggota F1, A sama dengan epsilon. Ya, bedanya di situ, di bagian bawah saja. Selanjutnya adalah komposisi series dari finite automata. Yang kita bisa ketahui LE sama dengan LA1 kali LA2. Seharusnya X sama dengan A1, A2, sampai AN anggota dari LE atau finite automata dengan transisi Q1, X irisan dari F2 himpunan tidak sama dengan himpunan kosong, yang kita bisa konstruksi dengan hanya satu cara untuk mencari Q1 di dalam F2 dengan menggunakan Q2. Dengan begitu kita akan hanya memperoleh epsilon transisi dari state dari F1 ke Q2. Dengan begitu, yaitu traversing through X from Q1 di dalam beberapa state dari F2, di mana P anggota dari F1 dan angka dari K kurang dari sama dengan N yang bisa kita dapatkan akan jadi seperti ini. P anggota dari transisi Q1, A1, A2 sampai AK, dan transisi dari Q2, AK plus 1, AK plus 2 sampai AN, irisan dari F2 himpunan kosong, tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, X1 sama dengan A1, A2, AK adalah anggota dari finite automata, dan X2 sama dengan AK1, AK2 sampai AN anggota dari finite automata 2. Maka X sama dengan X1 sama dengan X1, X2 anggota dari finite automata 1 kali finite automata 2. Dengan seharusnya X anggota finite automata 1 kali finite automata 2 dan X sama dengan X1 kali X2 untuk beberapa X1 anggota dari finite automata 1 dan beberapa X2 adalah anggota dari finite automata 2. Yang bisa kita simpulkan, transisi 1 Q1, X1 irisan dari F1 tidak sama dengan himpunan kosong, dan transisi 2 Q2 X2 irisan F2 tidak sama dengan himpunan kosong. Sekarang Q1, X sama dengan Q1, X1, X2 pointer P, X2 untuk beberapa P anggota dari F1 sama dengan P, epsilon X2, Q2, X2, dan transisi P, epsilon sama dengan Q2. Pointer P aksen, epsilon untuk beberapa P aksen anggota dari F2. Maka transisi Q1, X1 irisan F2 himpunan tidak sama dengan himpunan kosong, dan X adalah anggota dari finite automata. Dan lanjut ke lemma yang ketiga, yaitu finite automata LR1 pointer. Dengan bukti konstruksi A sama dengan Q, sigma, transisi, Q0 F, di mana Q sama dengan Q1 gabungan dari Q0, P
di Q0 dan P. F sama dengan P yang didefinisikan transisi sebagai transisi QA sama dengan Q1P jika Q anggota dari F1 gabungan Q0 dan A sama dengan epsilon. Transisi QA jika Q sama dengan Q besar 1 dan A anggota dari sigma gabungan epsilon. Selanjutnya, finite automaton itu bisa difigurkan atau diilustrasikan seperti gambar di bawah ini, yaitu clean star of a finite automaton. Yang kita bisa buktikan finite automata sama dengan finite automata 1 pointer untuk X anggota dari sigma pointer. X anggota dari finite automata transisi Q0X sama dengan P dan X sama dengan epsilon atau transisi Q0X irisan dari F1 tidak sama dengan himpunan kosong. Jika X sama dengan epsilon, maka secara trivial X anggota dari finite automata A1 pointer dan akan ditemukan P1, P2 sampai PK adalah anggota dari F1 dan X1 sampai XK. Maka P1 anggota dari transisi Q1 X1, P2 anggota dari transisi Q1 X1 sampai PK anggota dari transisi Q1 sampai XK. Dengan X1 sama dengan X1 sampai XK, maka untuk semua dari 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan K, X1 anggota dari finite automata 1, X1 adalah anggota dari finite automata 1 pointer. Yang seharusnya jika X anggota dari finite automata 1 pointer, maka X sama dengan X1 sampai XL dengan XI anggota dari finite automata 1. Untuk semua I dan untuk beberapa L yang lebih dari sama dengan 0, jika L sama dengan 0, maka X sama dengan epsilon dan X sama dengan finite automata. Dan kita akan dapatkan rumus transisi 1 Q1 X1 irisan F1 tidak sama dengan himpunan kosong untuk 1 kurang dari sama dengan I kurang dari sama dengan L. Sekarang kita akan melakukan kalkulasi finite automata di dalam X, yaitu Q0, X sama dengan Q0, epsilon X. Q1, X sama dengan Q1, X1 sampai XL. Lalu P1 aksen, X2 sampai XL. Untuk P1 aksen adalah anggota F1. Sama dengan P1 aksen, epsilon X2 sampai XL. Lalu Q1 X2 sampai XL dengan Q1 anggota dari transisi P1 aksen, epsilon. Sampai P1, epsilon, PL aksen anggota dari F1 dan P, E dengan P anggota dari transisi dari PL aksen, epsilon. Sebagai transisi Q0, X irisan F tidak sama dengan himpunan kosong, kita akan mendapatkan X adalah anggota dari L A atau finite automata A. Bahasa didenotasikan sebagai regular expression akan bisa di accept oleh finite automaton. Buktinya kita bisa menyediakan hasil dari induksi dari
di dalam number, di dalam angka, operator regular expression R. Yang seharusnya R adalah Z operator 0 dan R harusnya epsilon, himpunan kosong atau A. Untuk anggota anggota dari sigma. Jika R sama dengan epsilon, maka finite automaton akan dipiktasikan di bawah seperti yang ada di bawah ini. Jika R sama dengan himpunan kosong, maka semua finite automaton akan tidak mempunyai final state, atau mungkin finite automaton bisa memiliki final state tapi tidak bisa diakses dalam initial state. Contohnya seperti ini. Ini yang pertama, yang tadi, dan ini yang kedua. Jika dalam kasus R sama dengan A dan anggota dan A adalah anggota dari sigma, maka akan jadi seperti ini. Finite automaton akan diaccept oleh R. Selanjutnya kita ke teorema yang ini. Jika A is DFA dan LA is regular, buktinya selanjutnya kita akan ke teorema yang ini. Jika A adalah DFA, maka LA adalah reguler. Buktinya dari hasil tersebut kita bisa menginduksi angka dari DFA ke dalam kasus misal A sama dengan Q, sigma, transisi, Q0, F, dan akan yang menjadi DFA dengan satu state, maka ada dua kemungkinan yang akan terjadi di final state atau F. F bisa menjadi himpunan kosong jika LA sama dengan himpunan kosong dan reguler. F akan menjadi Q jika LA sama dengan sigma pointer yang siap untuk dijadikan reguler. Ini ilustrasi dari depiction of the language of DFA. Bisa kita asumsikan hasil dari kebenaran dari DFA di mana angka yang lebih kecil dari N. Sekarang kita asumsikan Q, sigma, transisi, Q0 F akan menjadi DFA dengan Q mutlak sama dengan N. Dengan language R sama dengan L, kan yang bisa kita tulis seperti ini. R sama dengan L1 pointer L2. Di mana L1 disiapkan sebagai string di awal dan akhir inisialnya, yaitu Q0, dan L2 di set string di awal Q0 dan di belakang adalah final state-nya. Kita masukkan epsilon di dalam L2. Jika Q0 adalah final state, maka kita bisa menambahkan restriction dengan menggunakan hipotesis yang tadi. Kita bisa menyediakan L1 dan L2 adalah R regular. Dengan regular language bisa kita simpulkan ada kristal dan concatenation it follow dengan menggunakan
hipotesis di atas, kita bisa menyediakan dua-duanya, yaitu L1 dan L2, dan akar hasilnya bisa digunakan untuk mendefinisikan L1 dan L2 secara formal. Untuk Q anggota dari Q dan X anggota dari sigma pointer, maka kita bisa mendenotasikan set of states di dalam path X dari Q yang akan ada setelah Q sebagai P, Q, X. Jika X sama dengan A1 sampai AN, maka rumusnya akan jadi seperti ini. P, Qx sama dengan union N, I sama dengan 1. Transisi Q, A1 sampai AI. Yang didefinisikan L1 sama dengan X anggota dari sigma pointer, transisi Q0, X sama dengan Q0. Dan L2 sama dengan L3 jika Q0 bukan anggota dari F. Dan L3 gabungan dari epsilon jika Q0 adalah anggota dari F. Di mana L3 sama dengan X anggota sigma pointer, di mana transisi Q0, X anggota dari F, Q0 bukan anggota P, Q0, X, maka L sama dengan L1 pointer L2. Dapat kita simpulkan L1 adalah regular. Buktinya, A sama dengan A, B anggota dari sigma cross sigma, di mana transisi Q0, A, X, B sama dengan Q0 untuk X anggota dari sigma pointer. Transisi Q0, A tidak sama dengan Q0. Q0 bukan anggota dari P, Q0, X, di mana Q0 sama dengan transisi Q0, A. Dan untuk A, B anggota dari A, kita bisa definisikan L, B sama dengan X anggota dari sigma pointer jika di mana transisi Q0, AXB sama dengan Q0 dan Q0 bukan anggota dari P, Q, A, X, di mana Q A sama dengan transisi Q0, X adalah Brozowski algebraic method. Metode ini mengkonversi DFA yang ekuivalen dengan regular expression. Contohnya akan jadi seperti ini. Jika misal A sama dengan Q, sigma, transisi, Q0, F adalah DFA dengan Q sama dengan Q0 sampai Qn dan F sama dengan Qf1 sampai Qfk, untuk setiap Qi anggota dari Q maka ditulis Ri sama dengan X anggota dari sigma pointer di mana transisi Q0, X sama dengan Qi. Dan dapat kita simpulkan L A sama dengan union I sama dengan 1K RFI. Selanjutnya, set finite sigma Ij adalah regular dengan regular expression sebagai jumlah dari simbolik tersebut. Misal, Sij akan menjadi expression untuk sigma Ij. Sekarang, untuk 1 kurang dari sama dengan J kurang dari sama dengan N, string Rj akan di-take oleh DFA dari Q0 ke Ki yang selain dari itu. Dari Q0 ke segala state yaitu Ki. Dan selanjutnya akan mencapai Qj dengan simbol sigma Ij yang akan dihasilkan seperti ini. Jika dalam kasus R0 maka jadinya akan seperti ini. Semua akan jadi 0.
R0 sama dengan F0 sigma 0,0 gabungan dari sampai Rn sigma n,0 gabungan dari epsilon. Dengan epsilon akan menjadi dFA dari Q0 ke dirinya sendiri. Maka untuk setiap Y kita akan mendapatkan equation, dan ini adalah ilustrasi dari the friction of the set Rj, dan jadinya system of characteristic equation-nya dari A tadi itu akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kita ada di bagian 4.5.2 Equivalence of Finite Automata and Regular Grammars. Sebuah finite automata A dikatakan setara dengan tata bahasa G jika bahasa yang diterima oleh A secara tepat dihasilkan oleh tata bahasa G, yaitu LA, dan LA sama dengan LG. Sekarang untuk membuktikan bahwa sebuah finite automata dan tata bahasa itu adalah sama. Untuk mendapatkan kesamaan ini, pertama kita akan membuktikan dengan DFA kita dapat membuat tata bahasa reguler yang setara. Kemudian untuk sebaliknya, dengan tata bahasa biasa kita membuat persamaan yang digeneralisasikan oleh GFA. Teorema 4.5.10. Jika A adalah DFA, kemudian LA dapat digenerasikan oleh tata bahasa. Untuk buktinya, kita anggap saja A memiliki anggota Q, sigma, transisi, Q0 dan F. Kemudian ini adalah DFA. Kemudian untuk tata bahasa G, N, sigma, P, dan S dengan men-set N sama dengan Q dan S sama dengan Q0, dan P, A menuju AB, B adalah anggota dari transisi A dan A, kemudian AA atau transisi AA anggota dari F. Selain itu, jika kondisi awal Q0 itu merupakan anggota dari F, maka kita masukkan termasuk S sigma di P. Jadi G adalah tata bahasa biasa. Dapat diklaim bahwa LG sama dengan LA. Dari konstruksi tata bahasa di atas jelas bahwa sigma merupakan anggota dari LA. Jika dan hanya jika epsilon merupakan anggota dari tata bahasa G. Kemudian untuk N lebih besar dari 1, kita anggap saja X sama dengan A1, A2 hingga A ke N merupakan anggota dari tata bahasa A, jadi arbitrary, yang merupakan transisi dari Q0, A1, A2 hingga AN, anggota dari F. Ini diimplikasikan bahwa sequence atau rangkaiannya Q1, Q2 hingga Qn. Menggunakan peraturan ini, maka kita dapat menemukan asalnya atau tata awalnya sebagai berikut. S sama dengan Q0, A1 Q1, A2 Q2 hingga A1 A2 hingga AN min 1 Qn min 1. A1 A2 hingga AN sama dengan X. Jadi X merupakan anggota dari tata bahasa G. Sebaliknya, misalkan Y sama dengan B1 hingga BGM merupakan anggota dari tata bahasa G. Untuk M lebih besar dari 1, kita ambil contoh S Y di G karena untuk aturan produksi tata bahasa G membentuk A karena AB atau AA, maka derivasi dari SY memiliki langkah pertama M-1 karena aturan produksi dari A ke AB ini, dan langkah terakhir dari M
merupakan langkah terakhir dari M karena aturan produksi dari A ke A. Jadi untuk setiap langkah dari derivasi BI dari Y dapat dihasilkan di rangkaian. Nah, dapat dituliskan sebagai berikut. S B1, B1 B2 B2, B1 B2 hingga ke BM-1 dan B besar M-1. Dari konstruksi di atas dapat disimpulkan bahwa transisi dari BI dikurangi 1, BI sama dengan BI, untuk I lebih besar sama dengan dari 1 atau lebih kecil sama dengan dari M-1 dan BO sama dengan S. Di dalam tata bahasa A, transisi BM-1, BM merupakan anggota dari F. Jadi transisi dari Q0Y sama dengan transisi dari S B1 hingga BKM. Jadi transisi dari transisi S B1 B2 hingga ke BM, transisi B1 B2 hingga ke BM, hingga transisi BM-1, BM, dan hasil akhir transisi BM-1 BM merupakan anggota dari F. Kita ambil contoh 4.5.11. Kita anggap DFA-nya yang ada di 4,5 di contoh 4.5.8 seperti ini. Nah, untuk satu set N itu Q0 dan Q1, sigmanya A, B dan S sama dengan Q0, dan P memiliki aturan produksi yang seperti ini. Untuk Q0 ini ke bagian ke A Q1, jalur A ke Q1, kemudian yang dari Q0 ini sendiri ke titiknya sendiri ini kembali, yaitu yang jalan B ini. Nah, ini merupakan dari untuk step A. Kemudian untuk Q1 nya ini untuk yang pertama atau step A ini akan menuju ke Q0. Kemudian untuk untuk step yang kedua, Q1 ini akan ke Q1 ini sendiri seperti ini. Nah, dapat dituliskan bahwa aturan produksinya akan sama persis seperti ini. Sebuah GFA atau Generalized Finite Automaton adalah finite automata yang non-deterministik, di mana transisi akan terjadi via string dari satu set finite tidak hanya untuk simbol saja. Formalnya GFA merupakan sextuple atau yang beranggotakan 6, seperti contohnya di sini Q, sigma, X, transisi Q0 dan F, di mana Q, sigma, Q0 dan F adalah simbol biasa yang ada di NFA, di mana sedangkan fungsi transisi dari transisi Q kali X sama dengan PQ dengan subset finite X dari sigma. Dapat dibuktikan bahwa GFA ini tidak lebih kuat dari NFA. Bahasa yang diterima oleh GFA ini regular. Ini dapat dilaksanakan dengan mengkonvert setiap transisi dari GFA menjadi transisi oleh NFA untuk instansi. Anggap saja terjadi transisi dari sebuah state A menuju ke state Q via string S seperti ini, X sama dengan A1 hingga AK untuk K lebih dari sama dengan 2 di dalam GFA. Untuk K-1 untuk state baru K-1 di sini tidak ada di dalam GFA. Anggap saja P1, titik hingga PK-1 dan gantikan transisinya menjadi seperti ini. Dengan transisi baru seperti ini, maka simbol AI sama dengan P menuju AI P1, P1 A2 P2 hingga PK-1 AK Q.
di step yang sama, jalan yang sama, semua transisi via string yang panjangnya setidaknya 2 dapat digantikan di dalam GFA untuk dikonvert sebagai NFA tanpa mengganggu bahasanya tersebut. Kemudian jika untuk teorema 4.5.14 jika L dihasilkan oleh grammar biasa, maka L tersebut itu regular. Two-way finite automaton atau 2DFA adalah mesin abstrak versi umum dari robot yang terbatas deterministik atau DFA yang dapat kembali karakter yang sudah diproses. Seperti dalam DFA, ada sejumlah status terbatas dengan transisi di antara mereka berdasarkan karakter saat ini. Tetapi setiap transisi juga diberi label dengan nilai yang menunjukkan apakah mesin akan memindahkan posisinya dalam masukan ke kiri, kanan, atau tetap di posisi yang sama. Sama halnya 2DFA dapat dilihat sebagai mesin Turing hanya baca tanpa pita kerja. Secara formal, robot hingga deterministik dua arah dapat dijelaskan oleh 8 tupel berikut, yang dilambangkan dengan M, yaitu Q, sigma, L, R, transisi, S, T, dan R, di mana Q adalah terbatas, set non-kosong, sigma adalah himpunan alfabet masukan yang terbatas dan tidak kosong, L adalah penanda ujung kiri, R adalah penanda akhir yang tepat, transisi adalah Q cross dalam kurung sigma gabungan LR menjadi Q cross left right. S adalah kondisi awal, T adalah kondisi akhir, R adalah status penolakan, di mana terdapat syarat untuk semua Q elemen key. Transisi key L sama dengan key aksen right untuk beberapa key aksen elemen Q. Transisi key R sama dengan key aksen left untuk beberapa key aksen elemen Q. Untuk contoh soalnya dapat kita lihat di sini. Terdapat sebuah bahasa 0L01 di mana setiap 01 itu didahului dengan angka 0. Untuk contohnya 1001100 10010 adalah L, sedangkan 10110011 bukanlah L. Karena di sini terdapat 0 sebelum 01. Terdapat angka 0, sebelum 01 terdapat angka 0, dan sebelum 01 terdapat angka 0. Sedangkan 1011011 di angka 01 tidak terdapat angka 0. Di sini direpresentasikan dalam tabel seperti ini. Dan untuk mengikuti 10011 diterima oleh 2DFA, dicek satu persatu. Jadi dari 1, 0, 0, 1. Karena terdapat 0 dan 1, maka dia akan melihat ke kiri. Jadi 0, 0. Karena benar, maka akan dilanjutkan sampai selesai. Untuk 1101 dicek lagi 1101. Karena terdapat 0 dan 1, maka diperiksa lagi ke kiri 0, 1. Karena salah, jadi dia akan berhenti di 0, 0 dan tidak dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Meili mesin atau mesin Meili. Masuk ke bagian pengertian. Mesin Meili adalah sebuah transducer yang menghasilkan himpunan output dari himpunan input yang diberikan, atau nilai output bergantung pada transisi dan stage-nya. Mesin Meili didefinisikan dalam 6 tupel, yaitu himpunan state, himpunan simbol input, himpunan output, fungsi transisi, fungsi output untuk setiap transaksi, dan state awal. Fungsi output atau lambdanya dapat dituliskan dengan himpunan state dikalikan dengan himpunan simbol input akan menjadi himpunan output.
Penggambaran mesin Mealy, fungsi output atau lambda memberikan simbol output untuk setiap status transisi pada simbol masukan. Melalui perpanjangan alami lambda menjadi string, dapat menentukan string keluaran yang sesuai dengan setiap string masukan. Dapat diberikan oleh fungsi yang sama seperti tadi, yaitu state dikalikan dengan himpunan input akan menjadi himpunan output. Sekarang masuk ke bagian contoh. Misalkan state-nya adalah Q0, Q1, dan Q2. Himpunan inputnya adalah A dan B, dan himpunan outputnya adalah 0 dan 1. Dan definisikan fungsi transisi dan fungsi keluaran atau lambda melalui tabel berikut. Pada tabel tersebut, Q0 diberi inputan A akan menjadi Q1 dan hasilnya adalah 0. Q0 diberi inputan B akan menjadi Q0 dan hasilnya adalah 0. Q1 diberi inputan A akan menjadi Q1 dan hasilnya adalah 0. Q1 diberi inputan B akan menjadi Q2 dan hasilnya adalah 1. Q0 diberi inputan A akan menjadi Q1 dan hasilnya adalah 0. Q2 diberi inputan B akan menjadi Q0 dan hasilnya adalah 0. Dari tabel tersebut dapat dipresentasikan dengan grafik seperti berikut. Lanjut ke contoh kedua, diberikan dua bilangan biner A1 sampai dengan AN dan B1 sama dengan BN sampai dengan BN dengan ketentuan jika memiliki panjang yang berbeda maka menempatkan beberapa 00 di depan S ke yang lebih pendek. Urutan masukan akan dipertimbangkan seperti gambar di bawah. Jadi ada 4 inputan. Yang pertama 00, kemudian 01, 10, dan 11. Dan akan menjadi hasilnya atau dipresentasikan dengan grafik seperti berikut.